Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Salsabila Harahap, MPM 231434103 dari Prodi PGSD semester 4 kelas B. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah apresiasi sastra anak. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaannya adalah tentang pendapat kita sendiri. Yang pertanyaannya adalah apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Nah, ini adalah apa yang kita peroleh selama perkuliahan. Nah, jawaban saya adalah sebagai nantinya sebagai calon guru SD, saya mempelajari tentang bagaimana anak berkembang dan bagaimana karakteristik serta kebutuhan anak-anak siswa. Karena sebagai calon guru SD harus mengetahui tentang cara mengapresiasi anak. Karena anak SD butuh apresiasi untuk dirinya sebagai penghargaan dari hasil kerja kerasnya. Sekecil apapun itu dan sebesar apapun itu, mereka butuh diapresiasi. Anak SD butuh diapresiasi. Kita belajar bagaimana cara mengapresiasi anak supaya mereka terbawa emosional, merasakan hasil kerja kerasnya sendiri. Dan diapresiasi juga saya mempelajari tentang bagaimana cara bercerita, bagaimana cara bercerita pendek, mendongeng cerita rakyat, berpuisi, drama, dan pantun. Nah, bagaimana cara mereka supaya mereka menikmati emosional dari cerita yang kita bacakan tersebut. Apakah mereka terbawa suasana atau mereka menikmati, memahami, merasakan dari cerita yang kita bacakan tersebut. Dan diapresiasi juga saya mempelajari cara berpuisi, berdialog, bersyair untuk ditampilkan. Untuk ditampilkan nantinya untuk anak-anak SD. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Yang pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya. Nah, ini adalah menurut saya bahasan yang paling penting adalah tentang memahami cara mengapresiasi anak serta mengetahui kebutuhan anak. Alasan saya adalah karena setiap anak itu berbeda-beda, baik tingkat pemahamannya dan cara belajarnya juga berbeda. Nah, jika kita tahu kebutuhan setiap anak itu, kita bisa memilih cerita puisi yang sesuai untuk anak tersebut dan dapat membantu perkembangan emosi, imajinasi anak, dan mengetahui kebutuhan anak. Kita bisa menyampaikan nilai-nilai sastra yang dapat mereka membantu belajar, merasakan, membayangkan, dan berempati. Jadi, apresiasi sastra anak bukan hanya soal membaca cerita, tetapi bagaimana caranya membuat anak-anak benar-benar merasakan, memahami, dan menikmati sastra tersebut. Itu sebabnya bagian tentang cara mengapresiasi dan memahami kebutuhan anak sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yang dimana soalnya adalah dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Nah, jawabannya adalah pendekatan emotif, pendekatan didaktis, pendekatan analitis. Dalam apresiasi sastra anak ini, materi tetap perlu ada, pendekatan materi tetap perlu ada, namun perlu disederhanakan atau perlu
disederhanakan cara mengajarkannya kepada anak SD, tetapi bukan dihilangkan. Nah, alasannya karena ketiga pendekatan ini calon guru SD harus memahami cara menyampaikan karya sastra kepada anak secara efektif dan jelas, menggunakan bahasa anak SD supaya mereka mudah memahaminya, apa yang kita sampaikan. Dan misalnya kan kita menyimpulkan bahasan tentang pendekatan emotif. Ini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah dipahami mereka. Misalnya pendekatan emotif ini adalah menekankan pada perasaan kita dan imajinasi kita. Nah, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak SD, mereka mudah memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Yang dimana soalnya adalah dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Jawabannya adalah materi yang ingin saya pelajari ketika nantinya menjadi guru SD, yaitu memahami cara mengapresiasi anak serta mengetahui kebutuhan karakteristik anak. Karena setiap anak itu berbeda-beda, baik tingkat pemahaman dan cara belajarnya juga berbeda. Dan jika kita tahu kebutuhannya setiap anak, kita bisa memilih cerita, puisi yang sesuai untuk anak tersebut dan dapat membantu perkembangan emosi dan imajinasi anak. Nah, dengan mengetahui kebutuhan anak, kita bisa menyampaikan nilai-nilai sastra yang dapat mereka membantu belajar, merasakan, membayangkan, dan berempati. Jadi apresiasi sastra anak bukan hanya soal membaca cerita, tetapi bagaimana caranya membuat anak-anak benar-benar merasakan, memahami, dan menikmati sastra tersebut. Itu sebabnya bagian cara mengapresiasi dan memahami kebutuhan anak sangat penting. Nah, dalam pembelajaran bahasa tidak hanya soal menyampaikan materi, tetapi menjalin komunikasi yang baik dan memahami karakter anak, membantu saya menjadi guru yang sabar, empati, peka terhadap kebutuhan mereka. Nah, dengan memahami karakter mereka, saya bisa memilih kegiatan seperti bermain peran, menggambar, atau bercerita ulang, supaya mereka terlibat secara emosional dan kreatif. Selanjutnya adalah soal nomor 5, yang dimana soalnya adalah bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi, apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi tentang Diponegoro karya Chairil Anwar. Diponegoro karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan para kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Udang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju, bagi negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, bina di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang,
terjam. Terima kasih. Persiapan saya sebelum membaca puisi. Yang pertama itu, persiapan saya adalah saya memilih judul puisi yang tepat terlebih dahulu. Nah, judul puisi saya adalah Puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Yang kedua, saya membaca puisi berulang kali supaya saya memahami makna puisi, supaya pas puisinya ditampilkan, kita berekspresi sesuai makna puisi yang kita sampaikan. Yang ketiga itu, saya latihan pelafalan intonasi, ekspresi, tempo, beberapa kali di depan kamera sebagai bentuk latihan saya. Yang keempat adalah saya menyiapkan naskah puisi dalam bentuk kertas di print. Saya menata penampilan saya menggunakan pakaian rapi, sopan. Selanjutnya saya memilih tempat yang sunyi supaya tidak ada suara yang mengganggu, supaya tetap percaya diri. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah yang saya lakukan ketika membaca puisi. Saya menyapa dan membuka salam. Posisi saya berdiri, tatapan ke kamera seolah-olah berbicara dengan penonton. Membaca puisi, saya membaca puisi dengan menggunakan ekspresi wajah, suara, dan gerak tubuh sesuai isi puisi. Saya memberi jeda setiap bait puisi yang saya bacakan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih setelah saya merekam hasil puisi saya tinjau dan edit video puisi saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Yang dimana soalnya adalah, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Nah, pasti ada kekurangan saya dalam membaca puisi, yaitu masih terlihat gugup dalam membaca puisi, walaupun di depan kamera masih ada hal-hal yang kita khawatirkan. Serta pelafalan puisinya masih ada hal-hal yang kurang menarik, dan cara pembuatan videonya buram dan muka jadi pucat. Itu menyebabkan karena kamera handphonenya. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi Anda? Apa alasannya? Nilai baca puisi saya berikan 5/10. Karena kurang bagus pembuatan videonya, muka jadi pucat. Mungkin kamera HP-nya atau kamera handphonenya. Dan masih terlihat gugup dalam membaca puisi, dan pelafalan puisinya masih ada hal yang kurang menarik. Selanjutnya adalah soal nomor 8, yang dimana soalnya adalah, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung, dan mana yang paling membekas? Ada 8 golden moment yang saya tuliskan selama perkuliahan berlangsung. Yang pertama itu pada Selasa 11 Februari 2025. Yang kedua itu pada hari Selasa 18 Februari 2025. Yang ketiga Selasa 25 Februari 2025. Yang keempat Selasa 4 Maret 2025. Yang kelima Selasa 22 April 2025. Yang keenam Selasa 29 April 2025. Yang ketujuh Selasa 6 Mei 2025. 8 Selasa 20 Mei 2025. Pembelajaran yang paling membekas
yang Ibu ajarkan kepada kami tentang syarat manusia berpikir, serta neuron otak manusia ada 1 triliun. Selanjutnya adalah soal nomor 9, yang dimana soalnya adalah sebutkan 1 kata yang mewakili hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. 1 kata dari saya yang mewakili hati saya pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD adalah 1 kata dari saya, sangat menginspirasi. Alasannya, karena mata kuliah apresiasi sastra anak mengandung pesan moral yang dalam, menyentuh perasaan. Oke, baik, sampai di sinilah hasil jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.